Kegiatan pembelajaran di sekolah hingga kini masih libur selama masa pandemi virus corona. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan pihaknya belum akan membuka sekolah dalam waktu dekat. Ganjar mengaku masih menunggu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait beroperasinya sekolah untuk proses kegiatan belajar mengajar. Saat ini Jawa Tengah masih mempersiapkan skenario sebagai bentuk pencegahan agar siswa nantinya aman saat bersekolah. 1. Menata ruang, 2. Menata jam, sehingga kapasitas pasti harus dikurangi, setidaknya separuh. Kami kemarin ngobrol dengan beberapa guru, prinsipnya mereka menyiapkan itu dengan hati-hati sambil simulasi. Nah, simulasi yang tidak mudah adalah bagaimana mengatur transportasi dari rumah mereka ke sekolah. Hal yang sama juga dilakukan Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta. Menjelang kenormalan baru, Pemprov DIY pun tengah menggodok sejumlah standar operasional pelaksanaan SOP bidang pendidikan atau sekolah bagi pelajar di DIY. Sekda Yogyakarta, Kader Manta Baskara Aji, menyatakan pihaknya masih merencanakan sistem pembelajaran di DIY yang akan menggunakan sistem shift. Jadi disampaikan yang disimulasikan sekolah satu shift itu 3,5 jam aja tanpa istirahat. Anak masuk 3,5 jam pulang, nanti ada waktu jeda 1 atau 2 jam, diganti sesi berikutnya juga 3,5 jam lagi. Sementara dalam rapat terbatas tentang peta jalan pendidikan, Presiden Joko Widodo menyatakan perlunya perubahan metode pembelajaran jarak jauh serta percepatan digitalisasi. Menurut Presiden, sejumlah negara saat ini telah mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan akibat adanya perubahan. Untuk itu saya minta dilakukan benchmarking pada negara-negara yang telah berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan. Seperti di Australia untuk pendidikan anak usia dini, Finlandia untuk pendidikan dasar dan menengah, di Jerman untuk pendidikan vokasi, di Korea untuk perguruan tinggi. Pendidikan menjadi sektor penting. Baik orang tua maupun anak diperlukan pemahaman pentingnya tetap menjaga protokol kesehatan demi mencegah penularan virus corona. Tim Liputan Kompas TV. Jelang pelaksanaan kenormalan baru di tengah pandemi virus corona, sejumlah daerah kini tengah membahas skenario proses pembelajaran di sekolah yang aman dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Presiden Jokowi pun menyatakan sistem pendidikan di Indonesia perlu beradaptasi dengan menerapkan pembelajaran secara digital. Lalu bagaimana agar siswa serta orang tua bisa membiasakan diri menghadapi skenario belajar yang baru? Untuk membahasnya sudah bergabung dengan kami, pakar pendidikan dan pengasuhan anak, Ihsan Baihaqi Bukhari atau yang biasa akrab disapa Abah Ihsan. Selamat pagi Abah Ihsan. Pagi Stefani. Melalui aplikasi Zoom langsung dari Bandung, Jawa Barat bergabung bersama dengan Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nanti Anda juga dapat bertanya melalui telepon interaktif kami di nomor telepon 021 5366 0500. Abah Ihsan, sudah hampir 3 bulan siswa libur sekolah, bukan libur ya, tapi belajar di rumah, harus belajar di rumah. Apa metode yang paling tepat untuk dilakukan? Karena pada praktiknya bahkan ada guru-guru yang harus datang ke rumah siswanya. Jadi yang pertama saya terkesan tadi ya dengan pernyataan Presiden bahwa kita harus merubah. Dan memang kita harus beradaptasi. Salah satu tujuan pendidikan kita mampu hidup adaptif. Ya, tidak menyerah dengan keadaan. Saya setuju sekali. Ya. Tapi harus ditetapkan protokol tadi kesehatan. Tapi yang harus kita ingat, kesehatan itu kan menurut definisi WHO bukan hanya fisik, tapi juga mental. Nah, maksud saya jangan sampai nanti dengan pembelajaran digital, memang fisiknya terjaga, mungkin fisiknya sehat, tapi pikirannya malah jadi mumet. Ya, coba deh tanya orang tua, kan saya berinteraksi dengan ribuan orang tua di Indonesia ya, yang ikut kelas-kelas pengasuhan saya. Setelah pembelajaran digital ini makin mumet atau makin bahagia ini bocah-bocah, anak-anak ini makin ceria, makin banyak bicara, makin komunikatif. Jadi jangan sampai sehat fisiknya, tapi kemudian pikirannya jadi tidak sehat. Gara-gara tidak ada pendampingan yang benar. Begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya kan pembelajaran itu jangan disempitkan dengan semata akademik, ya. Menambah kompetensi baru, keterampilan baru anak-anak saat di rumah itu bagian dari education loh.
anak kita misalnya belajar bikin donat, itu bagian dari keterampilan hidup yang mungkin jauh lebih bermanfaat buat anak-anak kita dibandingkan anak kita misalnya, bukan tidak penting, tapi dibandingkan anak kita terus mempelajari perjanjian Majapahit dan Pajajaran misalnya, kan gitu. Ya, dan semacam itu. Atau untuk anak-anak yang dewasa belajar misalnya keterampilan baru banyak ya, seperti nyetir mobil, safety driving dan lain-lain. Ya. Jadi jangan disempitkan dulu pembelajarannya gitu. Banyak banget ini justru kesempatan orang tua ketika belajar dari rumah, ya, sekolah dari rumah, anak kita punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Ada wacana juga di tengah pandemi ini dari beberapa pihak memang untuk membuat kurikulum darurat. Anda melihat juga demikiankah? Ya, sebetulnya metodenya yang harus dirubah, bukan kurikulumnya ya. Nanti kurikulum dirubah lagi gimana lagi? Nanti beda lagi, tujuannya berubah lagi, targetnya begitu. Tapi metodenya yang dirubah, bukan kurikulumnya sebetulnya ya. Metode ke arah mana berarti? Step by step-nya, Abah? Ya, misalnya ya, yang tadinya pertemuan langsung kan menjadi jarak jauh ya, betul? Nah, kemudian yang selanjutnya misalnya tugas-tugas tidak harus terfokus dengan alat-alat gadget digital gitu. Belajar kan tidak harus di googling ya. Yang saya tahu, yang saya amati dari aduan banyak orang tua, kok anak-anak jadi lebih banyak main handphone, main laptop, seolah-olah belajar itu hanya lewat search engine, hanya nyari jurnal gitu kan. Banyak pelajaran lain yang bisa dilakukan. Jadi memang komunikasinya bisa lewat online dari guru misalnya. Tapi kan pertemuannya cukup 30 menit gitu ya. Nanti selanjutnya adalah tugas-tugas yang bisa disetorkan ke guru. Target-target hari ini apa. Misalnya berbakti pada orang tua, itu kan bagian dari pelajaran sebetulnya. Tapi kalau seperti itu nanti penilaiannya bagaimana untuk anak-anak ini? Nanti guru bagaimana memberikan penilaiannya bagi mereka? Kan ada rencana pembelajaran. Ya, ada rencana pembelajaran. Justru kan dulu pada saat sekolah normal, guru sering ngasih PR kan ya. Nah, kadang-kadang PR ini tidak nyambung dengan kehidupan. Nah, saat di rumah adalah bagus justru ketika ngasih tugas yang dikoneksikan dengan kehidupan real. Misalnya kalau anak-anak kecil gitu ya, anak-anak SD ngomongin soal berhitung, ya kita ngomongin soal persediaan makanan di rumah, persediaan biskuit di rumah ada berapa. Terus kalau kamu ambil biskuitnya dalam sehari 2 biskuit, dalam seminggu biskuit itu kira-kira harus dibutuhkan berapa biskuit untuk kita makan biskuit sehari 2 kali. Nah, ini justru kesempatan yang lebih bagus buat orang tua, buat guru untuk menghubungkan antara konsep pelajaran di sekolah dengan kehidupan nyata gitu. Kan masalah pendidikan kita dari dulu adalah nggak nyambung gitu loh dengan kehidupan nyata. Apa yang kita pelajari di kampus, di sekolah, ya kan? Seringkali manfaatnya apa sih? Makanya kan salah satu kesulitan anak-anak Indonesia kan ketika menjawab, kalau matematika misalnya, soal cerita itu kan kesulitan gitu ya. Karena nggak nyambung dengan. Itu juga yang membuat mungkin anak-anak biar nggak bosan belajar di rumah gitu ya, Abah ya? Iya, betul. Nah, yang paling penting itu tadi, tidak terpaku dengan pembelajaran digital. Gitu. Lalu kalau misalnya orang tua kan banyak sekali yang mungkin ada gap gitu ya, karena mengeluhkan tidak mengerti apa yang sedang dipelajari oleh anak-anak mereka, sedangkan mereka harus membantu anak-anak belajar di rumah. Itu gimana tipsnya, Abah? Nah, gapnya komunikasi dengan guru, ya, komunikasi dengan guru bahwa kesulitannya di mana, diinfokan ke gurunya misalnya ya. Dan saya pikir untuk jadi orang tua yang baik itu kita tidak harus jadi Mr. or Mrs. Google yang tahu segalanya, ya. Saya sendiri punya 6 orang anak, dari anak SMA sampai anak SD misalnya ya. Saya nggak mungkin menjawab semuanya. Stefani juga kalau punya anak nggak mungkin juga kita mampu menjawab misalnya ya. Stefani jurusannya komunikasi, kira-kira masih ingat nggak susunan unsur kimia? Kan gitu loh. Udah lupa kayaknya ya, Bah ya? Iya, makanya. Jadi kita tidak harus tahu semuanya, ya. Tapi jadi fasilitator buat anak-anak kita, ya. Memotivasi anak-anak kita, menjaga anak-anak kita. Misalnya, aku nggak ngerti ini. Bagaimana kalau kita cari di sini, gitu. Jadi orang tua tidak perlu merasa malu ya untuk bisa sama-sama belajarnya gitu. Oh iya, bagus. Ya kan sebaiknya orang tua kalau tidak tahu jawab tidak tahu. Justru itu bagian dari konsisten, kredibilitas orang tua pada kebenaran. Kebayang nggak kalau orang tua nggak tahu jadi sok tahu?
Misalnya jadi kenapa kunang-kunang bercahaya? Jawabannya adalah karena gelap. Itu kan asal bunyi ya. Atau jawaban paling Malah malas jadi sesat takdir. ya. Iya, atau jawaban paling malas takdir Allah gitu kan. Repot kan. Lalu bagaimana dengan metode belajar yang diterapkan oleh orang tua yang mendampingi? Perlukah ada reward and punishment atau seperti apa supaya semangat gitu anak-anaknya ketika belajar? Karena Iya. sudah 3 bulan di rumah. Iya, itu bagian reward punishment itu bagian dari satu metode yang bagus. Tapi banyak cara lain. Yang pertama misalnya ya kalau supaya nggak pusing nih antara orang tua dengan anak, bagaimana kan kadang-kadang orang tua tuh ketika kerja di rumah juga, anak sekolah di rumah juga, kadang-kadang terjadi disrupsi terus-terusan gitu. Anak rewel lah, ngadu ini, ma abangnya ini, ma adiknya ini kan gitu, udah sering tuh orang tua orang kayak gitu. Yang pertama buat aturan yang jelas. Misalnya ya kalau orang tuanya di rumah ya, buat yang namanya time border dan space border. Ya itu kalau orang tua kerja di rumah juga. Ya, jadi sehingga orang tua bisa fokus kerja juga, anak juga kerja sekolah juga belajar fokus. Apa itu time border dan space border? Time border itu ada waktunya ayah, bunda sama kamu. Ada waktunya ayah, bunda tidak sama kamu. Pada saat sama kamu kapan aja. Buat aturan yang jelas gitu. Dan diskusikan aturan-aturan itu dengan anak. Itu yang pertama. Yang kedua ya tetap orang tua wajib menyediakan waktu khusus. Fokus dengan anak selama kira-kira 8 jam seharian di rumah, anak harus ada waktu dengan orang tua yang benar-benar fokus. 30 menit, 1 jam, nggak masalah. Supaya apa? Biar anak itu keisi fokus dengan orang tua perhatiannya. Kan yang namanya anak ya, kalau nggak ada orang tua, umumnya tanya semua guru TK deh. Ya kalau orang tua nggak ada, itu anteng, ya kan, rapi, disiplin. Tapi pas orang tua datang, rewel, ngamuk. Ya, atau bapak ibu yang bekerja, periksa deh, saat ayah ibunya di kantor biasa aja, tapi saat ayah ibunya pulang, rewel, caper, kan gitu loh namanya anak. Makanya Setengah jam, 1 jam tadi fokus itu apa yang baiknya dilakukan, Abah? main sama anak, ngobrol sama anak, 3B. Ya, bermain, bicara, ngobrol. Ya, anak-anak itu akan bahagia kalau sering ngobrol sama orang tua. Ngobrol loh ya, ngobrol itu artinya anak ngomong, orang tua ngomong, itu ngobrol. Kalau orang tua doang ngomong namanya ceramah atau taklim gitu ya. Ngobrol diperbanyak. Jadi 2 arah ya? 2 arah. Nanti anak nyaman. Sok Stefani, kalau ngobrol ada temen gitu, terus ngomongin Stefani terus. Anda terus ngomongin Anda terus, Anda nyaman nggak? Iya, nggak nyaman ya kalau cuma diceramahin. Iya, tapi kalau 2 arah enak nggak? Nah, itulah yang dimaksud ngobrol. Bahkan tanpa sadar nanti anak kita banyak bertanya loh sama kita. Tapi tentunya metodenya akan berbeda sesuai dengan usia anak. Bagaimana membedakannya untuk yang masih sekolah dasar, SMP, SMA, Abah? Iya, kalau anak SD wajib didampingi. Ya, didampingi terus-terusan kalau belajar. Kalau kita nggak mampu mendampingi gimana? Ya harus rekrut orang dewasa yang mendampingi. Gitu. Ya, namanya anak-anak ya. Insya Allah kalau anak sampai umur 12 atau kelas 6 SD kita masih bisa lah pelajaran anak-anak gitu kan. SD ya. FPB, KPK gitu kan. Ingat FPB, KPK, kelipatan persetujuan terkecil, faktor kesetujuan terbesar. Orang tua masih bisa handle ya kalau pelajaran-pelajaran anak SD gitu. Yang orang tuanya di rumah ya. Kalau orang tuanya nggak bekerja dua-duanya, ya harus rekrut orang untuk mendampinginya begitu. Tidak bisa anak kita dilepas begitu saja dengan belajar sendiri tanpa ada pengawasan. Kalau SMP, SMA? Kalau untuk anak SMP, nah sebaiknya konsep perencanaannya yang didampingi, bukan mendampingi terus-terusan waktunya gitu. Karena kira-kira sebagian orang tua sudah lupa kan pelajaran anak-anak SMA, SMP, iya kan? Ya kita tidak harus paham pelajaran mereka gitu. Nah, permasalahannya juga yang sudah remaja ini, yang mungkin SMP atau SMA seringkali sudah gatel dalam tanda kutip untuk main sama teman-temannya keluar. Bagaimana membahasakannya bahwa sekarang normal baru, tapi bukan berarti bisa bebas untuk bermain di luar walaupun bosan. Iya, jadi anak itu makin kecil itu makin kebutuhan bergeraknya banyak. Makin banyak bergerak itu, ini prinsip dasar ya. Anak itu makin banyak bergerak itu makin cerdas. Makin banyak bergerak itu makin sehat. Jadi meskipun tidak bisa bermain dengan teman-temannya, orang tua sebaiknya tetap mendampingi anak, harus menyediakan waktu, memastikan
atau setidaknya memastikan anak itu ada ruang di mana tubuh mereka bisa bergerak. Kan sebetulnya bukan nggak boleh keluar rumah, yang nggak boleh itu berkerumun, bertemu dengan banyak orang, ya kan? Betul nggak? Kalau kita misalnya sama anak-anak ke taman sebentar, yang nggak ada banyak orang gitu ya, atau jalan keliling komplek pagi-pagi, habis bangun pagi, kan nggak ada orang tuh. Kebutuhan bergeraknya terpenuhi. Saya sendiri kalau pagi-pagi itu kan main bulu tangkis sama anak, main bola di halaman sama anak. Jadi kebutuhan bergeraknya itu bagus dan itu kebutuhan buat anak. Kalau nggak bergerak, anak-anak pasti gampang bosen. Pasti anak-anak nggak larinya ke gadget lagi-lagi gini. Ingat ya, makin banyak bergerak, makin bagus, makin sehat. Secara mental dan secara fisik buat anak. Coba lihat ayam. Ayam sehat itu, mohon maaf agak melebar dikit. Ayam sehat itu yang banyak bergerak atau yang diem aja di kandang? Yang banyak bergerak tentu ya. Iya, tentu anak kita bukan ayam. Itu hanya contoh saja, saudara. Jadi energinya harus tersalurkan gitu ya? Tepat sekali. Jadi kalau anak kita hanya di kasur, di rumah, jadi sebaiknya juga guru dalam merancang pembelajaran di rumah, ya memastikan di situ ada rancangan belajar, ya. Anaknya misalnya sejam harus melakukan apa, bergerak dengan apa, main apa gitu, melakukan apa dan seterusnya. Jadi ada yang fisiknya, yang menstimulasi fisiknya. Sehingga kalau mereka rindu dengan teman-temannya gimana, Abah? Bilang, emang ayah ibu nggak rindu berkumpul dengan teman-teman? Jangankan dengan teman-teman, kita kemarin mudik aja nggak bisa. Iya betul. Rindu ketemu nenek. Ya kan? Tapi kan kita tidak boleh menyerah. Ya, kita harus lawan ini. Ya, jangankan tentu sama teman-teman, sama Tuhan saja, sama Allah saja sebagian orang tidak bisa ke gereja, tidak bisa ke masjid, ya kan? Iya, betul. Apalagi cuma sama teman. Nah, mungkin ini juga yang banyak mungkin orang-orang tua yang sekarang punya banyak pertanyaan terkait bagaimana untuk menyesuaikan diri dengan proses atau metode pembelajaran yang baru yang lebih banyak di rumah. Nanti Anda bisa bergabung melalui telepon interaktif kami di nomor telepon 0215366500 masih bersama dengan Abah Ihsan. Usai jeda tetaplah bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan.